saya dari SMP Negeri 1 Kendal. Kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk percakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntut atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sehidup. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yang pertama adalah dalam pembelajaran saya hanya mentransfer materi pelajaran saja. Jadi aspek yang lain tidak atau kurang saya perhatikan. Yang kedua, ketuntasan dalam penyampaian materi itu saya rasa lebih penting daripada memahami karakteristik dari peserta didik saya. Kemudian yang ketiga, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Saya kurang memperhatikan dari segi psikomotor dan juga dari afektif atau sikap. Kemudian yang ketiga, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka saya menganggapnya pembelajaran saya sudah berhasil. Kemudian selanjutnya, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya kurang memberikan murid kesempatan untuk melakukan ekspresi yang lebih. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Yang pertama, setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Jadi tidak hanya dilihat dari segi pengetahuan saja, tetapi juga dari segi keterampilan dan juga sikap dari siswa. Kemudian yang kedua, murid itu seharusnya sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru harus sebagai fasilitator pembelajaran. Selanjutnya, guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Kemudian harus mempelajari karakteristik dari peserta didik. Jadi kita belajarnya harus berdasarkan bakat dan minat siswa tersebut. Kemudian yang terakhir, kita harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat belajar. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain yang pertama, saya akan mencoba merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center atau berpusat pada siswa. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sesuai dengan abad 21, yaitu 4C, mulai dari berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi, dan juga berkolaborasi. Kemudian selanjutnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi kita harus lebih menuntun kepada peserta didik. Kemudian yang terakhir, saya akan mencoba mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang lebih baik. Demikian koneksi antar materi dari modul 1.1. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.